Shalom Aleihim, Bisem Yesua Hamasiah, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Study, ya. Kali ini kita akan membahas sebuah tema. Temanya begini: ajaran Yesus, ajaran Rasul, ajaran gereja. Ajaran Yesus versus ajaran Rasul versus ajaran gereja. Kalau ajaran Yesus ada di Alkitab. Kalau ajaran Rasul ada di Alkitab. Kalau ajaran gereja tidak ada di Alkitab, itu cuman ngarang bebas. Ajaran gereja tidak ada di Alkitab, itu cuman ngarang bebas. Kita bahas satu-satu. Nomor 1, ajaran Yesus ada di Alkitab. Yes. Yohanes 7 ayat 16 dan 17. Ajaranku tidak berasal dari dunia ini. Ajaranku berasal dari Allah, dari yang mengutus aku. Jadi ajaran Yesus itu bukan dari dunia, tetapi dari Allah. Apa inti ajaran Yesus? Ada 4. 1. Doa harus ke Bapa, yang disebut doa Bapa kami. Ingat, Yesus menyampaikan ajarannya ketika Yesus masih jadi manusia. Catat baik-baik di pikiranmu. Yesus menyampaikan ajaran Yesus ketika Yesus masih jadi manusia. Ya. Nomor 1, doa harus ke Bapa. Doa Bapa kami, Matius 6 ayat 9 sampai 15. Ini yang dimaki-maki melulu itu pendeta HTD menghilangkan doa Bapa kami, menghilangkan perintah Yesus. Kamu yang tidak paham, yang disalahin HTD, ya. Mestinya terima kasih sama HTD yang paham. Kamu yang anak TK doktor tapi cuman anak TK nggak paham, kok disalahin HTD loh. Doa kepada Bapa. Jadi kami tidak pernah menyangkal bahwa doa itu kepada Bapa. Yes, syaratnya Yesus masih hidup. Itu yang harus kamu taruh di pikiranmu. Doa Bapa kami berlaku ketika Yesus masih hidup sebagai manusia. Nomor 2, nyembah itu kepada Bapa. Di dalam Yohanes 4 ayat 22. Kamu menyembah kepada Allah yang tidak kamu kenal. Kami menyembah kepada Allah yang kami kenal, kata Yesus. Jadi Yesus juga nyembah Bapa, murid-murid juga nyembah Bapa. Itu ajaran Yesus. Doanya kepada Bapa, disuruh nyembah Bapa. Syaratnya Yesus masih jadi manusia fisik. Ketiga, percaya itu harus kepada Yesus yang fisik. Percaya kepada anak Yesus yang fisik, maka kamu selamat. Meskipun doamu kepada Bapa, meskipun kamu nyembahnya Bapa, tapi percayamu harus pada Yesus fisik, baru kamu selamat. Yohanes 6 ayat 40. Inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya kalian semua percaya kepada anak, maka kamu akan selamat dan dibaptis, dan dibangkitkan. Makanya Yesus fisik keselamatan hanya untuk Israel. Yesus fisik nggak mungkin jalan-jalan ke Indonesia. Orang Indonesia nggak mungkin jadi Kristen kalau Yesus jadi fisik terus. Paham? Jadi selamat tidak selamat tergantung imanmu kepada Yesus fisik. Termasuk perempuan Samaria di luar Israel, tapi kan dia percayanya di Israel waktu dia bilang, sembuhkan anakku Yesus. Ya, meskipun perempuan Samaria di luar Israel, tapi ketika dia melihat Yesus fisik,
Dia percaya, selamat. Yang keempat, baptisan itu dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Berdiri, jongkok, berdiri lagi. Matius 3 ayat 16, segera keluar dari air. Ya. Matius 28 ayat 19. Jadi kami tidak pernah menyangkal bahwa baptisan itu dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syaratnya Yesus masih ada fisik di bumi, atau setidaknya 40 hari kebangkitan. Ya, clear? Clear, ya. Itu ajaran Yesus. Jadi kami tidak pernah menyangkal ajaran Yesus. Mari kita lihat ajaran Rasul, ya. Ajaran Rasul ini juga diperintahkan oleh Yesus, ya. Kisah 2 ayat 42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Pengajaran rasul-rasul terjadi, ingat, ketika Yesus sudah naik ke surga. Yesus udah nggak fisik lagi. Paham? Taruh di pikiranmu. Pengajaran rasul-rasul terjadi ketika Yesus sudah tidak fisik hidup di bumi, tetapi sudah naik ke surga sebagai Allah. Apa inti ajaran rasul? 4 juga. 1, doa langsung pada Yesus. Tidak lagi doa Bapa kami. Yang nyuruh siapa? Yesus yang nyuruh. Yohanes 16 ayat 26. Rasul-rasul melaksanakan perintah ini. Karena Yesus sudah tidak jadi manusia, gimana mau doa Bapa kami? Wong Yesusnya udah nggak ada jadi manusia. Jadi mereka menuruti perintah Yesus, pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku. Yohanes 16 ayat 26. Jadi ajaran rasul-rasul doa kepada Yesus langsung, tidak lagi doa Bapa kami. Tidak pernah ada rasul-rasul doa Bapa kami setelah Yesus naik ke surga. Nomor 2, ya. Menyembah itu pada Yesus, tidak ada lagi nyembah Bapa. Mereka berteriak minta tolong kepada Tuhan Allah pencipta langit dan bumi. Siapakah dia? Yesus, kisah 4 ayat 24. Ya, menyembah kepada itu termasuk doanya juga kepada Yesus, kisah 4 ayat 29 maupun 30. Menyembah dan pujian penyembahan kepada Yesus. Tidak lagi nyembah Bapa. Ya, kalau kamu mau nyembah Bapa, syaratnya Yesus harus ada secara fisik. Nomor 3 tadi nyembahnya juga doanya itu, nyembahnya itu apa saja? Doa itu percaya. Percayanya itu harus Yesus roh. Ya. Berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Yohanes 20 ayat 29. Kalau dulu di Israel, percaya itu harus lihat Yesus fisik. Makanya Indonesia nggak bisa. Kan Yesusnya nggak pernah jalan-jalan ke Indonesia. Ketika Yesus sudah naik ke surga, berbahagialah yang percaya namun tidak melihat, nanti dibaptis juga di dalam Markus 16 ayat 16. Makanya ada orang Kristen Indonesia. Kristen Indonesia terjadi karena kita percaya Yesus walaupun tidak melihat. Ya. Keempat, baptisan itu dalam nama Yesus Kristus, kisah 10 ayat 48. Tidak pernah ada lagi rasul-rasul yang baptisan dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Lah wong Yesusnya sudah nggak ada. Ingat, syarat baptisan Bapa, Anak, Roh Kudus, Yesusnya harus ada fisik. Clear? Clear. Nah, mari kita lihat ajaran gereja. Super sesat, ngarang bebas. Ya, nomor 1. Yesusnya sudah nggak ada di bumi, tapi kok maksa banget doa Bapa kami. Yesus nggak pernah nyuruh gitu, rasul-rasul nggak ngajarin gitu. Ajaran gereja hari ini masih doa Bapa kami, itu ajaran ngarang bebas. Kamu nggak paham terhadap Alkitab, ya toh? Wong Yesusnya sudah naik ke surga, ya doanya ikutin rasul dong. Doa pada Yesus. Nomor 2, ya.
doa. Kemudian yang disembah, jelas Yesus sudah tidak ada di fisik bumi. Kalau Yesus tidak ada di fisik bumi, maka Bapa yang kiasan Yesus tidak ada. Di surga tidak ada Bapa lah, kok kamu masih nyembah Bapa? Ngarang bebas, ya toh? Tidak ada di Alkitab nyembah Bapa. Ya, tidak pernah ada. Ya, kemudian yang ketiga apa ini? Oke, Yesus sudah tidak jadi manusia lagi, kenapa masih nyembah Bapa? Ya, itu ajaran gereja. Yesus sudah naik ke surga, kok masih percaya Yesus anak? Oh ya. Kan Yesusnya sudah naik ke surga, lalu Anda pikir masih zaman Nasrani, Yesusnya orang Nazaret sujud nyembah pada Bapa. Ya, itu ajaran ngarang bebas, ajaran gereja super sesat ngarang bebas, ya. Kemudian apalagi tidak ada baptisan Bapa, Anak, Roh Kudus, ya. Baptisan itu dalam nama Yesus, tapi kamu masih tetap ngotot baptisan Bapa, Anak, Roh Kudus, ya. Kalau kamu masih mau baptisan Bapa, Anak, Roh Kudus, kembali ke zaman Yesus hidup, ya. Clear? Jadi ada perintah Yesus atau ajaran Yesus, ada ajaran para rasul, itu ada di Alkitab. Nah, ajaran gereja tidak ada di Alkitab, itu penipuan, nipu. Ingat, ya. Dulu baptisan dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, betul, tapi itu dulu ketika Yesus masih hidup. Lalu menjadi baptisan dalam nama Yesus sampai hari ini, ya. Doa dulu Bapa kami, sekarang doa kepada Yesus. Percaya dulu Yesus fisik, sekarang percaya Yesus roh. Menyembah dulu kepada Bapa, sekarang menyembah kepada Yesus. Anda mau selamat nggak? Mau. Kalau gitu ikutin ajaran Rasul. Rasul ini disuruh Yesus, bukan bikin ajaran sendiri, ya. Karena Yesus sudah tidak jadi manusia lagi, maka Yesus ninggal pesan ke rasul-rasul gini ya, nanti kalau doa kepada aku, ya. Dan seterusnya. Banyak ajaran gereja yang hasil ngarang bebas, ya. Segala ritual agamawi yang dilakukan gereja dijamin 100% hasil ngarang bebas, ya. Roma 10 ayat 3, ya. Mereka mendirikan kebenaran sendiri, tidak mau takluk kepada kebenaran Allah. Ya, percuma kamu beribadah kepadaku, ajaranmu perintah manusia. Markus 7 ayat 7. Perintah Allah kamu abaikan demi adat istiadat. Itu semua ajaran gereja. Tidak ada di Alkitab, cuman ngawur, cuman ngarang bebas, menyesatkan. Ya, demi nama, ini ajaran gereja, nggak ada di Alkitab. Ya. Nyembah-nyembah patung, nggak ada di Alkitab. Ya. Kredo, Allah Bapa kami Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, kagak ada di Alkitab. Bahasa rosi karalamara bara-bara, kagak ada di Alkitab. Merayakan Paskah, kagak ada di Alkitab. Merayakan Pentakosta, kagak ada di Alkitab. Itu semua ajaran gereja ngarang bebas. Ikutin ajaran Rasul, ya. Karena ajaran Yesus sudah naik ke surga. Yesus menyuruh kepada rasul-rasul untuk menyampaikan ajaran-ajaran ini, yaitu ajaran-ajaran rasul-rasul itu 100%, yaitu memang disuruh Yesus, bukan rasul ngarang. Yang ngarang adalah yang mereka mendirikan kebenaran sendiri, bapak gereja Tertulianus, ya. Gereja lebih percaya kepada anusnya orang Ethiopia, Tertulianus, daripada percaya kepada Alkitab yang jelas-jelas dikasih contoh oleh Rasul. Tidak pernah ada Rasul doa Bapa kami, kamu ngotot doa Bapa kami. Tidak pernah ada Rasul membaptis Bapa, Anak, Roh Kudus, tapi kamu ngotot tetap membaptis Bapa, Anak, Roh Kudus. Tidak pernah ada Rasul-Rasul menyembah Bapa, ya, menyembah semua Yesus, tapi kamu tetap ngotot nyembah Bapa. Ketinggalan kereta, Yesus sudah tidak jadi manusia lagi, tapi kamu masih memposisikan Yesus anak manusia, anak Allah abadi. Dari dulu Yesus tetap anak Allah, ya. Penghujatan terhadap Yesus, penghujatan terhadap Roh Kudus. Penyesatan luar biasa ajaran gereja. Ayo kembali ke Alkitab.
apa yang tertulis di Alkitab. Ikutin ajaran Rasul, ajaran Yesus yang dulu manusia sudah berlalu. Lalu Yesus ini nitip pesan ke rasul-rasul, ikutin yang ada di Alkitab. Clear? Sampai kitab Wahyu. Ya, ikutin aja udah. Yang tertulis di Alkitab, kitab Wahyu apa? Yesus Allah, Yesus satu-satunya Allah, Yesus satu-satunya yang duduk di tahta surga, Yesus satu-satunya yang disembah di surga, Yesus satu-satunya Allah yang benar. Clear? Ya, segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Tetap bersama saya, Pendeta Henry Tandianta MBS. Yang mau mendonasi untuk Yayasan Gaifu Indonesia, silahkan. Yang mau beli buku, mau ikut sekolah Alkitab, silahkan. Haleluya. Amin.